Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran 3, sambungan pembelajaran kemarin yang bermateri pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Nah, salah satu contohnya membenahi tanah bekas galian, pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Selanjutnya, penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Misalnya, tanaman obat keluarga. Nah, tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Nah, artinya kita menanam tanaman yang bermanfaat sebagai obat untuk keluarga. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaatnya, tanaman obat keluarga ini adalah dapat memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Nah, dengan kita menanam tanaman obat di sekitar rumah, di ladang kita, di kebun, nah itu lebih mudah kita dapati ketimbang kita harus mencari tanaman itu sendiri untuk dibuatkan obat. Jadi misalnya anak ustazah menanam tanaman, contohnya daun sirih. Nah, di saat kita menanam daun sirih, jika kita sakit membutuhkan daun sirih, nah di situ kan bisa kita ambil langsung ya. Jadi itu salah satu manfaatnya untuk dapat kita tanami di sekitar rumah. Selanjutnya, di sini ada ustazah buatkan contoh lagi manfaat tanaman obat yang pertama, yaitu temulawak. Nah, temulawak ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, emah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Nah, ini salah satu contoh tanaman obat yang bisa kita tanam di rumah, di sekitar perkarangan rumah, di ladang, dan di kebun. Kedua, yaitu ada daun sirih yang bermanfaat untuk mengobati batuk, antiseptik atau membunuh kuman, dapat juga bermanfaat sebagai penyakit mimisan dan obat kumur. Contoh yang ketiga ada daun seledri. Nah, daun seledri ini biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Nah, daun seledri ini sangat mudah hidupnya ya. Jadi anak-anak ustazah jika ingin menanam daun seledri, itu bisa di pot bunga saja. Nah, itu nanti bisa hidup. Itu salah satu manfaat obat-obatan yang bisa ditanam di sekitar rumah, di kebun, dan di ladang. Contoh yang keempat ada jeruk nipis. Jeruk nipis bermanfaat mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Kemudian dapat menambah nafsu makan dan mencegah rambut rontok ketombe serta mengobati flu dan demam. Jadi sangat banyak sekali manfaat jeruk nipis ini ya yang bisa kita temui di halaman rumah yang kita tanam. Selain untuk obat, untuk masak, dan dapat juga untuk kecantikan, produk-produk kecantikan yang bisa digunakan dengan jeruk nipis. Contoh yang kelima ada kunyit. Kunyit ini sangat mudah kita temui ya, dan juga sangat mudah hidupnya. Dan manfaat kunyit yaitu sebagai ramuan jamu, dapat menghilangkan gatal dan mencegah kanker. Kemudian kunyit ini bermanfaat juga menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Nah, ini kunyit sangat banyak sekali manfaatnya selain untuk obat,
untuk kecantikan Ustazah sebutkan tadi, sama seperti jeruk nipis. Nah, kunyit ini sangat mudah hidup, dapat ditanami di halaman rumah. Kemudian selain kunyitnya, daun kunyit juga dapat dimanfaatkan untuk membuat olahan makanan. Jadi sangat kaya sekali akan manfaat dari kunyit ini. Selanjutnya, pembelajaran keempat yaitu dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Nah, dampak tersebut apa saja? Yaitu kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Karena jika kita tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan itu akan tercemar sehingga rusak. Nah, berikut ini Ustazah contohkan beberapa dampak dari tidak menjaga lingkungan. Yang pertama, membuang sampah. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya, ketika hujan datang, kita akan merasakan terjadinya banjir. Karena apa? Karena membuang sampah itu kan penumpukan yang mana akan menyebabkan tersumbatnya aliran sungai, akan tersumbatnya saluran air yang mengalir. Jadi penyebabnya jika hujan turun nanti akan terjadi banjir. Nah, itu adalah salah satu contoh kerusakan lingkungan jika kita tidak menjaga lingkungan. Kemudian dampak dari banjir itu sendiri. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan sungai. Buanglah sampah di tempatnya, seperti yang Ustazah buat contohnya di sini. Kemudian hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, ini juga salah satu contoh kerusakan lingkungan. Karena penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan hutan gundul dan terjadinya longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Pepohonan yang sudah ditebang secara liar dan dibakar hutan akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Kemudian bagaimana cara kita mencegahnya dan apa penyebabnya jika hutan itu ditebang secara liar? Nah, untuk mencegah banjir itu nanti akan Ustazah ulas. Kemudian dan dari kita menebang pohon secara liar akan mengakibatkan hilangnya tempat hidup hewan. Dan juga terjadi tanah longsor. Nah, itu artinya kita tidak boleh menerbang hutan secara liar dan berlebihan karena mengakibatkan hewan yang ada di dalamnya punah dan terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor. Makanya itu dilarang. Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, kesimpulan hasil wawancara. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu wawancara, apa itu narasumber. Nah, sekarang kita belajar kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kita lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Jadi membuat kesimpulan itu artinya kita menulis secara singkat dan jelas apa isi yang hasil yang kita wawancarai. Jadi kita mewawancarai narasumber, tidak semua jawaban dan pertanyaan dan penjelasan dari narasumber itu yang kita masukkan ke dalam laporan hasil wawancara, namun secara singkat dan jelas. Nah, itulah cara membuat kesimpulan hasil wawancara. Kemudian ada langkah-langkah yang perlu kita ikuti saat kita ingin membuat kesimpulan hasil wawancara. Langkah-langkah dalam menulisnya yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan.
Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama. Dan selanjutnya, anak ustazah bisa baca sendiri, kemudian dipahami. Selanjutnya, hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan, yang pertama kita membaca hasil wawancara seluruhnya secara utuh. Yang kedua, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara. Yang pertama yang kita perhatikan yaitu ketentuan pertanyaan yang baik. Kedua, melengkapi jawaban. Ketiga, kesesuaian jawaban dengan topik. Dan kita juga harus menggunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contohnya, menurut saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Jadi kita menanyanya itu peternak Etawa, jadi kita ganti aja dengan budidaya kambing Etawa. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan, dan setelah ini akan ada latihan. Anak-anak semuanya harus memahami video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.